sahabat YouTube pencinta film India. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Sinopsis Official Channel. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis film India Tapki Yarki episode 2 yang akan segera tayang di ANTV. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, pada episode kali ini bermula saat Diwakar, Tapki, dan Sup pergi ke kuil dan menemui pendeta. Sup mengatakan kepada pendeta kalau Diwakar adalah calon kakak iparnya. Pendeta lalu mengikatkan benang merah di tangan Tapki, tanda bahwa pendeta memberkati mereka. Di adegan lain terlihat Ponam berkata kepada Krisnahan, mengapa dia menyetujui semua permintaan mereka. Krisnahan mengatakan bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan hadiah, dan mereka harus mendukung bisnis yang sedang dijalankan oleh Diwakar. Ponam mengatakan bagaimana jika Tapki sampai mengetahui hal ini. Krisnahan lalu mengatakan, jangan sampai Tapki mengetahui hal ini. Di adegan lain terlihat Tapki, Diwakar, dan Sup sedang berjalan. Sup melihat sebuah pertandingan kriket, dia lalu berlari ke arah pertandingan tersebut. Sup memanjat dinding dengan menggunakan tumpukan batu. Sup sangat senang melihat pertandingan kriket. Tapki sangat bahagia melihat Sup, sementara itu Diwakar berusaha untuk melihat pertandingan tersebut. Namun karena tubuhnya yang terlalu pendek, sehingga dia tidak bisa melihat pertandingan tersebut. Tapki merasa kasihan melihat Diwakar yang berusaha untuk bisa melihat pertandingan kriket tersebut, namun terbatasi oleh tubuhnya yang pendek. Tapki melihat ada celah di dinding tersebut dan meminta Diwakar untuk melihatnya dari celah tersebut. Salah seorang dari pemain kriket memukul bola, dan bola itu melayang ke arah Sup. Sup berusaha untuk menangkap bola tersebut, tapi dia malah terjatuh, dan melihat Sup terjatuh Diwakar langsung menangkapnya. Sup mengatakan terima kasih kepada Diwakar, karena kalau tidak dibantu oleh Diwakar mungkin kakinya akan patah. Diwakar mengatakan sesuatu yang tidak berguna suatu saat pasti akan ada gunanya, dan mereka pasti akan bisa membantu. Tapki terlihat tersenyum melihat Diwakar berkata seperti itu. Sup terlihat melihat arlojinya, dia mengatakan bahwa kita harus segera pulang. Diwakar mengatakan apa yang sedang terjadi, kau kan baru saja menonton kriket mengapa harus pulang. Sup tanpa memberi kode kepada Tapki. Tapki lalu berkata baiklah kita naik bajai saja. Diwakar mengatakan untuk apa naik bajai karena rumahnya sudah dekat, dia mengatakan kalau berjalan sangat bagus untuk kesehatan. Sup terlihat memberi alasan bahwa perutnya sedang sakit, hingga pada akhirnya mereka harus pulang juga menggunakan bajai. Di adegan lain, setelah sampai di rumah terlihat ayah Diwakar mengatakan bahwa kalian telah sampai, kami sudah lama menunggunya. Ayah Diwakar lalu berpamitan kepada ayah Tapki, dan mereka pun segera pergi dari rumah Tapki. Terlihat di sana Krisnahan berkata kepada Tapki, apakah kau senang dengan Diwakar? Dengan senyumannya Tapki lalu mengatakan iya. Orang tua Tapki terlihat sangat bahagia melihat Tapki bahagia. Ayah Tapki mengatakan bahwa pernikahannya akan dilakukan setelah 3 hari. Tapki merasa sangat terkejut, dan dia mengatakan mengapa pernikahannya harus begitu cepat. Ibu Tapki lalu mengatakan bahwa inilah yang dinamakan jodoh. Aditi terlihat di sana menggoda Tapki. Dia mengatakan bahwa kita akan segera shopping untuk mempersiapkan pernikahan Tapki. Tak lama kemudian, Sup lalu tampak datang ke sana, dan dia mengatakan kepada Tapki, Kak, apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah bersusah payah mencari alasan agar kita bisa segera pulang. Ini sudah hampir jam 7, kita harus segera menonton siaran kesukaanmu. Sup dan Tapki pun pergi dari sana. Di adegan lain, terlihat Diwakar bersama dengan ayah dan ibunya sedang berada di atas bajai. Tampak di sana Diwakar mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak ingin menikah dengan Tapki. Dengan alasan bahwa Tapki berbicara gugup, lalu dia mengatakan Tapki juga telah menghinanya. Dia mengatakan kalau Tapki telah mentertawakannya karena tangannya tidak bisa menyentuh lonceng. Ayah Diwakar lalu mengatakan, kalau kau tidak ingin menikah dengan Tapki lalu kau ingin menikah dengan siapa? Dalam 4 tahun ini tidak ada orang yang melamarmu.
Lagian penghasilanmu juga masih kecil. Ibunya lalu menjawab biarpun putranya masih berpenghasilan kecil, tapi dia ini seperti emas. Bagaimana sahabat YouTube? Semakin seru aja kan kisahnya? Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya besok ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Wassalam.